Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kerangka dasar ajaran Islam. Saya, Azhar Fauzan Abioprastio, akan didampingi oleh teman saya yang bernama Muhammad Wahyu Prasetya. Apa saja yang kami akan bahas dalam materi kali ini? Yang pertama yaitu pengertian kerangka dasar Islam. Yang kedua yaitu apa itu akidah. Yang ketiga, apa itu syariah. Yang keempat, apa itu akhlak. Yang kelima, dasar-dasar akidah, syariah, dan akhlak. Yang keenam, terakhir adalah hubungan keterkaitan antara akidah, syariah, dan akhlak. Materi pertama yaitu pengertian kerangka dasar agama Islam. Islam merupakan agama samawi yang memiliki ajaran yang sangat sempurna. Semua masalah diatur dalam Islam, sehingga tidak ada satupun masalah yang tidak ada ketentuannya dalam Islam. Kesempurnaan Islam ini ditunjang oleh 3 sumber ajarannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran pokoknya, serta ijtihad sebagai sumber pelengkapnya. Tidak banyak umat Islam yang mengetahui ajaran Islam secara menyeluruh. Bahkan, masih banyak umat Islam yang hanya menganut Islam secara formal saja dan sama sekali tidak mengetahui ajaran Islam. Untuk mendasari pemahaman Islam yang lebih luas, perlu dipahami dulu dasar-dasar Islam atau yang sering disebut dengan kerangka dasar ajaran Islam. Islam pada hakikatnya adalah aturan atau undang-undang Allah yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya yang meliputi perintah dan larangan serta petunjuk supaya menjadi pedoman hidup dan kehidupan umat manusia guna kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Secara umum, aturan itu dibagi menjadi 3 hal pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Selanjutnya kita akan menuju ke materi kedua, yaitu akidah. Akidah. Secara etimologis, akidah berarti ikatan, sangkutan, keyakinan. Akidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Dengan demikian, akidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan ajaran Islam dan menjadi sangkutan semua hal dalam Islam. Akidah juga merupakan sistem keyakinan Islam yang mendasar seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya. Akidah atau sistem keyakinan Islam dibangun atas dasar 6 keyakinan atau yang biasa disebut dengan rukun iman yang 6. Maka dari itu, secara istilah, makna akidah adalah sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas Muslim. Ajaran Islam berisikan tentang apa saja yang mesti dipercaya, diyakini, dan diimani oleh setiap Muslim maupun Muslimah. Karena agama Islam bersumber kepada keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akidah merupakan sistem kepercayaan
yang mengikat manusia dalam Islam. Seorang manusia disebut Muslim jika dengan penuh kesadaran dan ketulusan bersedia terikat dengan sistem kepercayaan Islam. Karena itu, akidah merupakan ikatan dan simpul dasar dalam Islam yang pertama dan utama. Akidah dibangun atas 6 dasar keimanan yang lazim disebut rukun iman. Rukun iman sendiri kita tahu meliputi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul dan nabi, kepada hari akhir atau hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasul-Nya, hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Berdasarkan 6 pondasi tersebut, maka keterikatan setiap muslim yang semestinya ada pada jiwa setiap muslim adalah: yang pertama, meyakini bahwa Islam adalah agama yang terakhir, mengandung syariat yang menyempurnakan syariat-syariat yang diturunkan Allah sebelumnya. Meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Islam datang membawa kebenaran yang bersifat absolut guna untuk menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia selaras dengan fitrahnya. Yang terakhir, meyakini bahwa Islam adalah agama yang universal serta berlaku untuk semua manusia dalam segala lapisan masyarakat dan sesuai dengan tuntutan budaya manusia. Materi selanjutnya yang kita akan bahas adalah syariah. Syariah. Secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber Islam atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Adapun secara terminologis, syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun sunnah Rasul, di mana syariah merupakan cabang dari akidah yang merupakan pokoknya. Keduanya merupakan hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan. Akidah merupakan pondasi yang dapat membentengi syariah, sementara syariah merupakan perwujudan dari fungsi kalbu dalam berakidah. Kita lanjut kepada prinsip-prinsip dalam syariat atau syariah. Syariat atau syariah sendiri memiliki prinsip dasar meliputi 5 bidang, yakni yang pertama adalah menjaga jiwa atau hifzun nafsi. Kedudukan jiwa dalam agama mendapat perhatian yang sangat besar dan vital untuk dijaga dan dipelihara kelangsungannya, serta dapat mencegah segala hal yang dapat mengancam atau menghilangkan jiwa nyawa seseorang. Bahkan untuk kepentingan ini, syariat membolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang pada saat seorang mengalami kondisi darurat. Contohnya seperti orang yang tersesat di hutan dan menderita kelaparan yang parah. Namun, ia sama sekali tidak menjumpai makanan apapun selain bangkai. Maka, dibolehkanlah baginya memakan daging bangkai tersebut sekedar menjaga nyawanya agar tidak melayang. Sehingga
Tidak boleh melebih-lebihkan hingga kenyang. Lalu, seorang yang merasa sangat haus yang mencekik tenggorokannya, tapi tidak didapati minuman apapun selain khamr atau minuman keras. Sementara jika khamr itu tidak segera diminum, berakibat nyawanya yang akan hilang. Maka diperbolehkanlah baginya minum khamr itu sekedar menghilangkan dahaganya. Yang kedua adalah menjaga akal atau hifzul akli. Akal adalah nikmat terbesar setelah nikmat kehidupan. Dengan akal itulah seseorang dapat memisahkan antara hak dan batil, dapat memilah yang mana yang baik atau maslahat dan bermanfaat serta mana yang merusak atau mafsadat dan merugikan mudarat. Untuk tujuan inilah maka syariat mewajibkan umat Islam untuk menuntut ilmu, menganjurkan untuk banyak berpikir baik kebaikan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Selain itu, melarang mereka dari konsumsi narkoba, minum-minuman memabukkan seperti khamr, menonton film porno, banyak main game dan sebanyaknya karena dapat merusak otak manusia. Yang ketiga adalah menjaga agama atau hifzuddin. Agama sebagai penuntun hidup manusia agar teratur, tertib, seimbang lahir dan batin, serta mengarahkan manusia agar hidup bahagia, selamat, dan mulia dunia dan akhiratnya. Karena itulah syariat menetapkan berbagai tuntutan untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan eksistensi agama, seperti mendagangkan sholat 5 waktu sebagai tiangnya agama, berjihad melawan penjajah yang dapat membahayakan kelangsungan agama, menyebarkan dakwah Islam baik dengan lisan atau dakwah bil lisan, tulisan dakwah bil khitabah, maupun aksi-aksi sosial, dakwah bil hal. Yang keempat adalah menjaga keturunan atau hifzun nasli. Islam mengatur sistem pemeliharaan keturunan berupa disyariatkannya pernikahan agar naluri seksual dapat tersalurkan secara syah dan halal, serta reproduksi manusia dapat terjaga kemaslahatannya dengan melahirkan keturunan yang baik, soleh, dan solehah. Begitu pula dengan Islam, melarang perzinaan dan menyimpang seksual lainnya yang dapat merusak kemaslahatan keturunan serta mencegah penyebaran penyakit kelamin yang penyimpangan seksual. Terakhir adalah menjaga harta atau hifzul mal. Syariat mewajibkan umat Islam untuk mencarinya dengan cara yang halal, bahkan menggolongkan pencarian nafkah halal itu sebagai bentuk jihad, yang bila mati saat mencari nafkahnya, maka matinya termasuk dalam mati syahid. Kemudian, setelah harta atau uang itu diperoleh, hendaklah ditasyarufkan atau digunakan untuk memenuhi kepentingan pokok seperti sandang, papan, pangan, dan kebutuhan lainnya yang statusnya halal. Tidak lupa juga untuk berbagi kepada sesama lewat sedekah, zakat, infak, dan lainnya yang bermanfaat untuk melindungi harta dari kejahatan dan musibah sekaligus melipat gandakannya. Materi selanjutnya yaitu masih dalam syariah akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Wahyu Prasetya. Selanjutnya, segi hukum dalam syariah. Syariah juga melihat perbuatan manusia dari segi hukum, yaitu yang pertama, ada wajib. Hukum wajib adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa. Kata lain dari hukum wajib adalah fardu.
fardu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah menginjak usia dewasa atau pubertas, kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Contohnya melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan membayar zakat fitrah. Yang kedua, fardu kifayah, yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Contohnya melaksanakan sholat jenazah, belajar ilmu tertentu, misalnya kedokteran atau ekonomi, melakukan hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan jihad ibtidai. Lalu sunnah. Hukum Islam sunnah atau mandub dalam fiqh adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan karena perbuatan yang dilakukan dipandang baik dan sangat disarankan untuk dilakukan. Orang yang melaksanakan berhak mendapat ganjaran, tetapi bila tuntutan tidak dilakukan atau ditinggalkan, maka tidak apa-apa. Sunnah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sunnah muakkad, yakni adalah amalan sunnah yang dilakukan untuk menyempurnakan suatu ibadah wajib dan dianjurkan dilakukan sebab tingkatannya hampir mendekati ibadah wajib. Misalnya sholat witir, sholat tahajud, dan sholat duha. Yang kedua, sunnah ghairu muakkad, yakni sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak melazimkan dirinya untuk berbuat demikian. Misalnya salah satu sunnah rawatib dan salat sunnah yang sifatnya insidental, tergantung waktu dan keadaan, seperti salat khusuf hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Haram. Haram merupakan perkara yang dikerjakan akan memperoleh dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Perkara haram antara lain berzina, berjudi, mengonsumsi minuman keras, dan lainnya. Ada dua macam-macam haram, yaitu haram aini, yakni adalah haram yang barangnya sejak diciptakan sudah haram, atau bisa disebut haram yang murni. Contohnya daging babi dan daging anjing. Lalu haram sababi, yakni adalah haram yang barangnya semula adalah halal, namun karena sebab tertentu, barang halal ini menjadi haram. Contohnya kurma yang didapatkan dari mencuri dan makanan yang tidak sengaja tersiram arak. Makruh. Makruh adalah larangan terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut sifatnya tidak pasti. Secara bahasa, makruh berarti mubah atau yang dibenci. Beberapa ulama menyimpulkan bahwa makruh adalah larangan yang tidak pasti terhadap suatu perbuatan, karena tidak ada dalil yang menunjukkan haram atau tidaknya perbuatan tersebut. Makruh sendiri dibagi menjadi dua, yaitu makruh tahrim adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' dengan tegas, namun dalilnya bersifat doni. Adapun contoh makruh tahrim adalah larangan kepada laki-laki untuk menggunakan baju dari sutra dan memakai emas. Makruh tanzih adalah sesuatu yang dilarang oleh syara' secara tidak tegas melalui dalil yang masih doni. Contohnya seperti memakan daging kuda, berwudu dengan air liur kucing ataupun burung buas, dan sebagainya. Mubah. Hukum Islam berikutnya yakni mubah. Mubah adalah titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Bila mengerjakan tidak diberi ganjaran. Contohnya yakni makan, minum, membersihkan rumah, mencuci baju, mencuci piring, menyisir rambut, dan lain-lain.
Dengan demikian, jelaslah bahwa kajian syariah lebih tertumpu pada pengalaman konsep dasar Islam yang termuat dalam akidah. Pengalaman inilah yang dalam Al-Quran disebut al-amal al-salihah atau amal-amal salih. Jika akidah merupakan konsep kajian terhadap iman, maka syariah merupakan konsep kajian terhadap Islam. Materi keempat, akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangkai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara terminologis, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Adapun ilmu akhlak oleh Dr. Ahmad Amin didefinisikan suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada sebagian lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Akhlak merupakan sistematika Islam. Sebagai sistem, akhlak memiliki spektrum yang luas, mulai sikap terhadap dirinya, orang lain, dan makhluk lain, serta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip dasar akhlak. Prinsip akhlak dalam Islam terletak pada moral force. Moral force akhlak Islam adalah terletak pada iman sebagai internal power yang dimiliki oleh setiap orang mukmin yang berfungsi sebagai motor penggerak dan motivasi terbentuknya kehendak untuk merefleksikan dalam tata rasa, tata karsa, dan tata karya yang konkret. Dalam hubungan ini, Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baik di antara kamu ialah yang paling baik kepada istrinya. Al-Quran menggunakan bahwa setiap orang yang beriman itu niscaya memiliki akhlak yang mulia yang diandaikan seperti pohon iman yang indah. Macam-macam akhlak. Menurut Islam, macam akhlak ada dua, yaitu akhlakul karimah atau akhlak terpuji dan akhlakul masmumah atau akhlak tercela. Adapun definisinya sebagai berikut. Akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Akhlakul masmumah. Akhlakul masmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul masmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlak-akhlakul masmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah, dan lain sebagainya. Sebagai orang muslim, sudah seharusnya kita menghindari akhlakul masmumah atau akhlak tercela. Materi kelima, dasar-dasar akidah
syariah, dan akhlak. Akidah bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Berikut ini ada beberapa dalil yang berkaitan dengan akidah. Quran Surat Al-Baqarah ayat kedua artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat ketiga yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surat Al-A'raf ayat 158 yang artinya, katakanlah, hai umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Berikut ini ada dalil yang berkaitan dengan syariah. Dalam Quran Surat Al-Ashab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Berikut ini adalah beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung masalah akhlak, yakni Quran Surat Ali Imran ayat 134 yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Asy-Syura ayat 37 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Materi ke-6, hubungan keterikatan antara akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Islam tidak hanya memberi tujuan ritual dalam rangka hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberi bimbingan dalam hubungan antar manusia, bahkan hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya, baik lingkungan wujud nyata maupun yang tak nyata. Ya alimal ghaibi wa syahadah. Akidah, syariah, dan akhlak dalam Al-Quran disebut iman dan amal soleh. Iman menunjukkan makna akidah, sedangkan amal soleh menunjukkan pengertian syariah dan akhlak. Sekian dari kelompok 4. Saya, Muhammad Wahyu Prastia, dan rekan saya, Ashar Fauzan Abi Prastio. Bila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.